Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nafa'anallahu bi wa bi ulumi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu utawi iki iku keterangan salat. Soal alaman ing atase sapa tajibu wajib apa as-sholatu salat. Salat niku diwajibkan bagi siapa? Jawab, ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Balighin kang baligh, ngakilin tur kang ngakil, berakal. Wa ala waliyis sobiyi lan iku wajib ing atase waline sobi atau bocah, anak kecil, ayak murahu utawi yento perintah sapa wali, perintah bisolati, ayak murahu utawi yento perintah sapa wali ing sobi, perintah bisolati kelawan salat. Ba'da tamami sab'i sinina ing dalem sakwuse sampurnane pitu pira-pira taun. Wayat ribahu lan yento ngajar sapa wali ing sobi ngalatarkiha krana ninggal salat, krana tinggal salat ba'da kamali asyri sinina ing dalem sakwuse sampurnane 10 pira-pira taun. Jadi salat itu wajib bagi setiap orang Islam. Semuanya wajib, masing-masing atau setiap individu. Balighin yang sudah baligh, kemudian ngakilin yang sudah berakal. Kemudian bagi seorang walinya anak kecil, orang tua atau walinya, itu wajib perintah ayak murahu, wajib perintah kepada anak kecil tadi melakukan sholat, mengerjakan sholat ketika atau setelah anak kecil tersebut berumur 7 tahun. Jadi ketika anak tersebut sudah berumur 7 tahun, ya setelahnya, terutama setelah 7 tahun, itu bagi wali wajib memerintahkan untuk mengerjakan sholat. Perintah itu kewajibannya perintah. Kemudian memukul atau mengajar pada anak tersebut, anak kecil tersebut, apabila anak kecil tersebut meninggalkan sholat setelah dia umur 10 tahun. Jadi secara kesimpulan, bagi seorang wali, kalau anaknya tersebut sudah berumur 10 tahun dan seterusnya, itu kewajibannya memerintah untuk mengerjakan sholat. Dan apabila sudah berumur 10 tahun, maka apabila anak tersebut masih belum mau sholat atau meninggalkan sholat, maka bagi seorang wali itu kewajibannya memberikan pelajaran, ngajar lah istilahnya, ngajar dengan cara ya bagaimana agar anak tersebut jangan sampai meninggalkan sholat.
boleh dipukul. Wa yadribahu, ini memukul. Bahasa Arabnya ini cara artinya memukul. Memukul dalam arti ya memukul yang tidak sampai membahayakan. Soal kam iku piro surutu sholati utawi piro-piro syarate sholat. Kemudian syarat-syaratnya sholat itu ada berapa? Jawab surutuha utawi piro-piro syarate sholat iku khamsatun 5. Syarat-syaratnya sholat itu ada 5. Yang pertama at-thaharatu sesuci minal hadasi saking hadas al akbari kang gede wal asghari lan kang cilik. Yang pertama syaratnya sholat, bagi yang mau melakukan sholat, orang tersebut harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Yang kedua taharatul badani, suci badane, wa thawbi lan sandangane, wal makani lan panggonane, suci minan najasati saking piro-piro najis. Yang kedua syaratnya sholat yaitu harus suci badannya, pakaiannya, tempatnya dari najis. Kemudian yang ketiga satrul aurati, nutupi aurat. Jadi wajib menutupi aurat. Aurat itu ya pengertiannya ya perkara yang atau bagian yang harus atau yang wajib ditutupi, atau bagian yang apabila kelihatan itu sangat memalukan. Yang nomor 4 ma'rifatu dukhulul wakti, ngawarwi manjingi waktu. Syaratnya yang nomor 4, bagi seorang yang mau melakukan sholat wajib dia itu mengetahui masuk waktu sholat. Jadi harus tahu waktunya sholat subuh, zuhur itu kapan, sampai kapan. Tentang waktu-waktunya sholat di juz pertama itu sudah dijelaskan. Yang nomor 5 istiqbalul qiblati, madhep kiblat. Wajib madhep kiblat. Kalau kiblatnya Indonesia itu ke arah barat, agak encong ke utara sedikit. Soal maiku opo ngadadu rokaatis sholawati utawi wilangane piro-piro rokaate piro-piro sholat al mafrudati kang den fardhuake. Ini ma opo atau berapa lah, kam harusnya kam, paling enak kam. Jumlah rokaatnya sholat yang wajib itu ada berapa? Karena ini tentang bilangan ya pertanyaannya ya berapa harusnya. Tapi yang penting paham. Jawab sab'a asyrota hiya utawi ada rakaat sholawat iku, mengira-ngirakan hiya iku sab'a asyrota pitulas apane rakaatan rokaate. Rokaatnya sholat fardu 5 waktu itu jumlahnya semua ada 17. Yang pertama rokngatani rong rakaat fis subhi kang tetep ing dalem sholat subuh. Wa waktuha utawi waktune sholat subuh. Ini dijelaskan lagi tentang waktunya sholat, padahal di juz 1 itu sudah dijelaskan. Ini biar lebih jelas. Min tulu'il fajri, awit saking metune fajar, asyadiqi kang temen sodik,
ila tulu'i syamsi tumeka metune srengenge. Yang pertama itu 2 rakaat sholat subuh. Sholat subuh itu 2 rakaat. Sedangkan waktunya itu mulai dari keluarnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Yang kedua wa arba'u rakaatin, lan papat pira-pira rakaat fi zuhri kang tetep ing dalem salat zuhur. Wa waqtuha utawi wektune salat zuhur, ya ini angka 14. Ini tanda atau rujuk pada zuhur ini, salat zuhur ini. Iku min zawali syamsi, awit saking lingsire srengenge, ila ayasyira tumeka yen to dadi apa zillu kulli syai'in, ayang-ayange utawa ayang-ayangane saben-saben sewiji, dadi iku, ini iku khobarnya soro yasiru, iku mithlahu, dadi iku mithlahu ngupamani syai', iku mithlahu umpamani syai'. Yang kedua 4 rakaat pada sholat zuhur. Sholat zuhur 4 rakaat, sedangkan waktunya yaitu mulai dari lingsirnya matahari sampai ayang-ayang atau bayangan dari sesuatu, itu panjangnya sama dari sesuatu tersebut. Contoh tiang pada waktu sholat zuhur itu kita melihat tiang lah. Kalau tiangnya itu sudah ada bayangannya sedikit, bayangannya di arah utaranya, berarti itu sudah masuk waktu sholat zuhur, sampai bayangan tersebut panjangnya sama dengan tiang tersebut. Kalau sudah bayangannya sudah sama, itu maka waktunya sholat zuhur itu sudah habis. Kemudian yang ketiga wa arba'u rakaatin, lan papat pira-pira rakaat fil asyri kang tetep ing dalem salat asyar. Wa waqtuha utawi waktune salat asyar, angka 4 ini iku min masyiri dzillis syai'i, kang tetep saking dadine ayang-ayangane suwiji-wiji, dadi iku mithlahu ngupamani syai', ilang ghurubi syamsi tumeka surupe srengenge. Tadi dikatakan bayangan sesuatunya tadi sama, mithlahu sama. Tadi di sholat zuhur waktunya habis, kemudian otomatis masuk pada waktu sholat ngasar. Samanya bayangan dengan tiang tadi itu kalau di sholat zuhur waktunya sudah habis, kemudian kalau di sholat ngasar itu mulai masuk waktu sholat ngasar. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Yang nomor 4 wa salatsu rakaatin, lan telu pira-pira rakaat fil maghribi kang tetep ing dalam sholat maghrib. Kemudian 3 rakaat pada sholat maghrib. Wa waktuha utawi wektune sholat maghrib iku min ghurubis syamsi, awit saking surupe srengenge, ila ghiyabis syafaqi tumeka surupe mega al ahmari kang abang.
Sedangkan waktunya sholat maghrib itu mulai terbenamnya matahari tadi. Nah, kalau sholat nyasar terbenamnya itu habis waktunya sholat nyasar, berarti otomatis masuk atau mulai waktu sholat maghrib. Sampai kapan? Sampai terbenamnya mego al-ahmari kang abang, mego yang berwarna merah. Itu kalau di Indonesia itu di sebelah barat itu mega itu maksudnya matahari itu ketika baru terbenam itu kan enggak, cahayanya kan masih kelihatan. Itu namanya di sini syafaq mega. Kalau itu sudah hilang maka waktu sholat maghrib sudah habis. Kemudian yang nomor 5 wa arba'u rakaatin, lan papat pira-pira rakaat fil isya'i kang tetep ing dalem salat isya. Wa waqtuha utawi wektune salat isya iku min ghiyabis syafaqi, tetep saking surupe mega al ahmari kang abang, ila tulu'il fajri tumeka metune fajar, asyadiqi kang temen, kang sodik. Kemudian yang kelima yaitu 4 rakaat pada sholat isya. Sholat isya itu 4 rakaat. Sedangkan waktunya itu mulai dari terbenamnya atau surupe mega tadi, atau hilangnya mega yang berwarna merah tadi, sampai munculnya atau keluarnya fajar sodik. Dan fajar sodik ini berarti sudah masuk waktu sholat subuh, muter setiap hari ya begitu, muter habis sholat isya berarti masuk sholat subuh, habis sholat subuh itu baru nggak ada, itu berarti waktu siang. Tidak ada kewajiban sholat sampai lingsirnya matahari, itu mulai masuk lagi sholat zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Soal maiku opo as-sunanu utawi piro-piro sholat sunnah at-tabi'atu kang anut lil faraidi maring atau marang piro-piro sholat fardu. Sholat sunnah yang beriringan atau yang mengikuti sholat fardu itu apa saja? Jawab, rokngatani ai huwa utawi hiya utawi sunanut tabi'ah lil faraid iku rokngatani, ya, itu iku rokngatani 2 rakaat qabla sholati subhi kang tetep ing dalem sadurunge sholat subuh. Wa arba'un lan 4 rakaat qabla sholati zuhri kang tetep ing dalem sadurunge sholat zuhur. Wa arba'un lan 4 rakaat ba'daha kang tetep ing dalem sakwise sholat zuhur. Ini tandanya, ini rujuk kembali pada zuhur. Wa arba'un lan 4 rakaat qabla sholatil asyri kang tetep ing dalem sadurunge sholat asar. Wa rak'atani lan 2 rakaat qabla sholatil maghribi kang tetep ing dalem sadurunge sholat maghrib. Wa rak'atani lan 2 rakaat ba'daha kang tetep ing dalem sawise sholat maghrib. Wa rak'atani lan 2 rakaat qabla sholatil isya'i kang tetep ing dalem sadurunge sholat isya. Wa rak'atani lan 2 rakaat ba'daha kang tetep ing dalem sakwise sholat isya. Tsummal witru mongko nuli sholat witir. Itu sholat sunnah yang mengikuti yang mengerjakannya itu mengikuti sholat fardu. Mengikuti itu maksudnya sebelum atau sesudahnya sholat fardu, yaitu yang pertama 2 rakaat sebelum sholat subuh.
setelahnya nggak ada. Kemudian 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 4 rakaat setelah sholat zuhur. Ini banyak, ini paling banyak 4 rakaat setelah dan sesudahnya sholat zuhur. Kemudian wa arbaun qabla sholatil asri, 4 rakaat sebelum sholatnya asar. Kemudian 2 rakaat sebelum sholat maghrib dan 2 rakaat setelah sholat maghrib. Kalau sholat maghrib itu ada sebelum dan sesudahnya, tapi cuma 2 rakaat. Kalau sholat yang asar tadi 4 rakaat, tapi hanya sebelumnya, sesudahnya nggak ada. Kemudian 2 rakaat sebelum sholat isya dan 2 rakaat setelah sholat isya. Ini sholat isya juga ada sebelum dan sesudahnya, akan tetapi cuma 2 rakaat. Jadi yang paling banyak itu sholat zuhur tadi, 4 rakaat sebelum dan sesudahnya. Kemudian setelah itu, setelah 2 rakaat setelah sholat isya, kemudian disambung sholat witir. Itu sholat-sholat sunnah yang mengerjakannya sebelum atau sesudah sholat fardu. Walau alam bisawab, dipun sambung datang saksi sesudahnya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.